Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan hari kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Semua kita tentu bergembira dengan datangnya Ramadan, dan kegembiraan ini merupakan salah satu ekspresi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ramadan itu datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban itu dari kata rahab yang artinya luas atau lapang. Kalau ibarat ada tamu penting mau datang, maka tamu itu sudah kita siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang. Kenapa? Karena kita gembira dengan kedatangannya. Kalau kita tidak siap-siap, ya itu namanya kita tidak gembira atas kedatangannya. Karena kedatangannya sudah kita ketahui, sudah diberitahu bahwa dia mau datang. Itulah marhaban Ramadan. Marhaban, luaskan hati, lapangkan dada bahwa kita gembira dengan datangnya Ramadan. Kalau sudah gembira, apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, ibadah Ramadan ini akan kita laksanakan dengan hati yang gembira, lalu jadi ringan, jadi mudah buat kita melaksanakannya. Kemudian Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Ramadan itu disebut membakar. Kalau kita umpamakan dosa itu seperti pohon, lalu pohon itu kita bakar, maka pohon itu akan mati. Tapi pohon ini sekalipun dibakar, dia kan tidak mati sampai ke akar-akarnya, karena sampai akarnya tidak terbakar. Maka kalau ibarat pohon, dosa ini tetap punya potensi untuk hidup, tetapi dia susah untuk kita lakukan lagi. Jangan sampai nanti Ramadan kita bukan membakar pohon, tapi seperti pohon itu cuma dipotong cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Memang itu pohon kelihatan jadi gundul, tapi sesudah dipotong gundul, turun hujan, musim hujan, akhirnya apa? Dia tumbuh lagi dengan segar. Wah, tumbuh daun-daunnya yang hijau, bahkan lebih rimbun. Jangan sampai sesudah Ramadan kita bukannya mempersulit dosa itu tumbuh lagi, tapi malah jadi gampang, jadi semangat, jadi tambah banyak. Jangan sampai begitu. Ramadan juga artinya mengasah. Hati yang diasah. Hati kalau diumpamakan seperti pisau, seperti golok, maka kalau sudah diasah dia jadi tajam. Hati itu kalau sudah diasah dia tajam, sehingga dia bisa dengan mudah membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sehingga dengan isyarat-isyarat saja kita sudah punya ketajaman hati di situ. Kalau kita lagi puasa Ramadan misalnya, lalu kita ngobrol-ngobrol, ketika ngobrol-ngobrol dengan teman, pembicaraan sudah mengarah pada pembicaraan yang tidak baik, pembicaraan yang tidak benar. Lalu ada kawan kita yang lain datang, dia menegur,
Menegurnya bukan dengan bahasa yang vulgar, menegur dengan bahasa yang halus, dengan bahasa isyarat. Apa dia bilang? Hei, puasa nih, puasa. Oh iya, kita lagi puasa, kenapa jadi ngomong begini? Nah, ini namanya punya ketajaman hati, sehingga ditegur nggak pakai kata vulgar, nggak pakai kalimat-kalimat yang vulgar. Ini sangat diperlukan ketajaman hati. Maka marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kita menunjukkan rasa senang, dan insya Allah kita akan tunaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita mengkaji, merenungi ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, banyak pelajaran yang kita dapat. Misalnya saja pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa Ramadan diwajibkan atas kita. Ini mengingatkan kita, memberi isyarat kepada kita bahwa kita harus terus memperbaharui komitmen kita pada kewajiban. Kita ini kan punya banyak kewajiban. Perlu kita ingat, perlu kita sadari, pada diri kita ini ada banyak sebutan. Di balik sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau kita disebut pribadi, kita punya kewajiban pada diri kita sendiri. Kalau kita disebut anak, kita punya kewajiban kepada orang tua. Kalau kita disebut suami, ada kewajiban kepada istri. Kalau kita disebut istri, ada kewajiban kepada suami. Kalau kita disebut orang tua, ada kewajiban kepada anak. Dan begitulah seterusnya. Pada diri kita ini ada sebutan-sebutan apa? Maka di balik sebutan-sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Ini ayat mengingatkan kita, kewajiban ini harus kita tunaikan. Dalam konteks puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu artinya puasa bukan syariat yang baru. Dari dulu sudah ada puasa. Bahkan kalau kita mau banding-bandingkan, puasa kita tidak seberat puasa orang terdahulu. Orang terdahulu puasa jauh lebih berat dari puasanya kita. Ya, sebut saja misalnya puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bersama umatnya berpuasa selama 6 bulan dalam setahun. 6 bulan ini bukan dari bulan pertama sampai bulan ke-6, atau bukan dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12, tapi sepanjang tahun. Caranya diselang-seling, sehari puasa, sehari tidak, yang di dalam syariat Nabi Muhammad ini menjadi puasa sunat yang terbaik. Ini sebuah contoh. Nabi Daud puasa sepanjang masa diselang-seling. Kita gampang puasa cuma sebulan, habis sebulan lebaran. Nabi Daud puasa nggak ada lebarannya, Pak. Di kita puasanya belum, udah pada mikirin lebaran. Ini kewajiban. Dulu ahli kitab itu puasa tidak ada sahur. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatas sahar.
Bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi dulu orang puasa tidak sahur. Dulu juga orang puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri meskipun pada malam hari. Ini berlaku di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa, sehingga waktu itu Umar bin Khattab melakukan hubungan dengan istrinya di malam hari. Sesudah itu dia menyadari kalau ini sebenarnya tidak boleh. Besoknya dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Saya melakukan hubungan dengan istri semalam. Bagaimana ini puasa saya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka juga pakaian bagi kamu. Nah, ayat ini kemudian membolehkan, sehingga sejak itu boleh malam hari suami istri melakukan hubungan. Sudah boleh, ternyata masih ada saja sahabat yang melakukan hubungan pada siang hari, sehingga sahabat itu pun datang menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Siang-siang Ramadan begini saya hubungan dengan istri. Wah, kalau begitu kamu harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan. Wah, 2 bulan? Ini saja saya jebol. Kalau nggak sanggup, kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Saya nggak mampu ya Rasul. Ngasih makan istri anak saja saya sudah susah, bagaimana ngasih 60 orang? Nah, kalau begitu, ternyata ada sahabat yang memberi kurma dalam jumlah yang banyak. Ini ya Rasul, saya bantu. Maka Rasulullah bilang, nah itu ada yang bantu. Sekarang kamu berikan makanan ini, kurma, kepada 60 orang miskin di sekitar rumahmu. Ya Rasul, mau ngasih siapa lagi? Di kampung sayalah yang paling miskin. Maka Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Ini sebuah contoh. Meskipun sudah boleh hubungan suami istri, lalu ada sahabat yang melanggar, tetapi Rasulullah bijaksana, diberi hukuman yang ringan. Dia tidak bisa laksanakan, ya dibantu. Ini namanya bijaksana. Selanjutnya, para sahabat menjalankan ibadah puasa dengan syariat yang lalu, dengan syariat terdahulu, di mana orang kalau sudah tidur di malam hari, dia tidak boleh lagi makan, nggak ada sahur soalnya. Nah, waktu itu ada sahabat namanya Qais bin Sarmah. Qais ini bekerja keras. Pada siang hari dia kerja keras. Pada waktu maghrib takjil, berbuka. Sesudah berbuka dia sholat maghrib, sholat isya, makanan belum tersedia. Sambil menunggu dia istirahat, duduk rebah-rebah, ternyata dia tertidur. Maka ketika istrinya sudah menyiapkan makanan, dibangunkan, dipanggil, ternyata nggak ada respon. Nah, sesudah diperhatikan oleh istrinya, ternyata dia sudah tidur. Kata istrinya, celaka engkau. Maksudnya celaka, berabe dan urusan. Besok harus kerja lagi, sekarang sudah harus berpuasa. Ya, maka ketika besoknya dia bekerja, dia kemudian jatuh pingsan. Maka diturunkan ayat selanjutnya dari ayat 187 surat Al-Baqarah ini, yang membolehkan orang untuk makan sahur. Sesudah uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum, dan seterusnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum kamu pada malam hari itu sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar.
Jadi waktunya sahur sampai dengan waktu subuh. Ini namanya disiplin dalam menunaikan kewajiban. Jadi kalau kita bandingkan puasa kita dengan orang terdahulu, jauh lebih berat orang terdahulu. Yang kedua yang harus kita ingat dari ayat ini, bahwa puasa itu ada waktunya, dari mulai subuh, karena tadi sampai fajar, sampai dengan waktu maghrib. Ini artinya orang berpuasa dia dididik untuk menjadi orang-orang yang disiplin dalam kaitan dengan waktu. Disiplin waktu itu pelajaran yang sangat penting, berharga buat kita diingatkan melalui ibadah puasa, dan sebenarnya ibadah-ibadah lain juga mengingatkan kita untuk menjadi disiplin waktu. Karena apa? Ibadah itu ada waktunya. Misalnya ibadah sholat itu kan ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Kita disiplin dengan waktu dalam kaitan dengan sholat. Ibadah haji ada waktunya, dan seterusnya begitu. Nah sekarang ibadah puasa itu juga ada waktunya. Maka puasa jangan terlambat memulainya. Kalau sudah subuh, sudah mulai puasa. Jangan udah subuh masih sahur aja. Ini udah subuh kok masih makan aja sahur? Tanggung mak, tinggal 3 suap lagi. Wah, nggak bisa begitu. Nah dulu sahabat-sahabat sedang berada di masjid iktikaf, kemudian waktunya sahur, itu Bilal azan. Memang pada zaman Nabi ya sampai sekarang itu dilaksanakan. Azan itu 2 kali, kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, kemudian nanti pada waktu subuh azan lagi. Nah azan pertama itulah sahabat sedang sahur, sehingga Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, bagaimana ini kita lagi sahur kok Bilal azan? Kata Nabi, jangan hiraukan azannya Bilal, sahur aja terus. Itu azan pertama. Jangan sampai di kampung kita ada orang lagi sahur padahal sudah azan. Udah azan masih sahur aja. Oh, kata Nabi, azan Bilal aja nggak usah dihiraukan, apalagi azannya Bang Romli. Nggak begitu. Jadi ini azan pertama. Sahur silahkan, tapi kalau sudah waktunya berhenti untuk memulai berpuasa. Maka para ulama kita mengajarkan imsak untuk kehati-hatian. Ya kalau ibarat lampu lalu lintas, imsak itu lampu kuning. Masih boleh jalan lampu kuning? Boleh, tapi hati-hati karena sebentar lagi merah. Cuma kita ini kalau lagi ketemu lampu kuning pelan apa jadi kencang? Oh, jadi kencang Pak Ustaz. Lagi kencang-kencangnya ternyata merah, berarti nggak? Tanggung. Akhirnya peradaban kita jadi berubah. Hijau jalan, kuning kencang, merah tanggung. Nah, ini bahaya. Disiplin waktu. Nanti pada waktunya berbuka itu sampai diistilahkan dengan istilah takjil. Takjil itu artinya segera, menyegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda itu berbuka, segera. Kenapa segera? Karena udah waktunya. Jadi yang sudah waktunya itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kita juga begitu dalam hidup. Jangan ditunda-tunda apa yang harusnya disegerakan. Apa misalnya taubat jangan ditunda. Makanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maka yang bagus, yang muda, yang taubat itu. Kalau orang tua taubat itu sih biasa, memang udah kudunya begitu. Makanya kata Nabi,
Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababi ta'ib. Tidak ada yang lebih disukai Allah, yang lebih dicintai Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Semua yang bertaubat Allah cintai, tapi kalau anak muda yang bertaubat itu lebih dicintai. Nah begitu. Sebab apa? Banyak anak muda mau taubat nunggu tua. Kalau udah tua masih merasa muda. Acaranya reuni, lagu-lagunya lagu-lagu lama, lagu nostalgia. Akhirnya apa? Dia merasa muda lagi. Akhirnya apa? Nggak jadi taubat. Jadi bersegera ini pelajaran berharga. Disiplin kita kepada waktu yang harus kita segerakan. Apalagi bayar utang. Ngomong-ngomong, pada punya utang apa enggak? Kelihatan dari mukanya. Orang utang itu kan mukanya kelihatan. Bisa aja Pak Ustadz, iya, orang utang mukanya kelihatan. Yang nggak utang juga mukanya kelihatan. Nah sekarang orang mukanya nggak kelihatan semua. Kenapa? Pakai masker. Jadi utang harus segera kita bayar. Kalau sudah ada bayar, udah ada bayar, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, maka kata Nabi, matlul ghani zulmun, menunda bayar utang itu kezaliman. Ini mengingatkan kita puasa itu disiplin dalam kaitan dengan waktu. Yang ketiga adalah disiplin terhadap kewajiban, terhadap hukum. Nah, pertama tadi disiplin pada kewajiban, yang kedua disiplin pada waktu, yang ketiga disiplin dalam kaitan dengan hukum, ketentuan-ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita disiplin menunaikannya. Kita berpegang pada ketentuan hukum. Maka puasa itu ada aturan-aturan hukumnya. Jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum. Dan hukum itu memerlukan kejujuran. Nah, maka memang kita kalau makan atau minum baru batal, puasa kita tidak sah kalau makan minumnya sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, kalau kita lupa, nggak apa-apa. Jadi kan memerlukan kejujuran. Jangan sampai ketika kita makan, minum, ditegur orang, oh iya saya lupa, padahal sebenarnya nggak lupa. Jadi kalau kita lupa nggak apa-apa. Istri yang halal, suami yang halal, itu pada siang hari kita juga tidak dibolehkan. Ini juga memerlukan kejujuran, sebab suami istri ada di rumah. Apalagi sekarang dalam suasana kita harus banyak di rumah, itu kita kadang-kadang bisa terabaikan. Jadi disiplin dalam kaitan dengan hukum. Nah, disiplin dalam kaitan dengan hukum ini itu kemudian harus kita pegang betul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 188 surat Al-Baqarah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta orang dengan cara yang tidak benar, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Kenapa? Biar supaya kamu bisa makan harta orang lain dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu tidak boleh. Pada ayat sebelumnya juga ada kosakata hukum yang tadi sudah kita bacakan, ayat 187, dihalalkan pada malam hari. Itu kosakata hukum halal. Jadi puasa itu mendidik kita banyak hal. Satu diantaranya agar kita jadi orang disiplin dalam kewajiban, disiplin dalam kaitan dengan waktu, disiplin dalam kaitan dengan hukum. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.